Pernahkah kalian merasa kagum dengan seseorang yang mencapai puncak kesuksesan, namun tetap membumi, tetap rendah hati? Mereka bukan hanya dihormati karena pencapaiannya, tapi juga karena karakter dan kepribadiannya yang menyenangkan. Mereka adalah bukti nyata bahwa menjadi besar tidak harus berarti menjadi angkuh. Di era yang serba cepat ini, di mana validasi eksternal seringkali menjadi tujuan utama, sikap sombong dan arogansi bisa muncul tanpa kita sadari. Tapi, apakah itu benar-benar jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang langgeng? Saya rasa tidak. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa kerendahan hati adalah fondasi kokoh untuk pertumbuhan pribadi, karir, dan hubungan yang bermakna. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi sebuah perjalanan yang tidak hanya membuka pikiran, tapi juga menginspirasi hati. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Apa itu rendah hati? Seringkali, rendah hati disalahartikan sebagai rendah diri, tidak percaya diri, atau bahkan tidak punya ambisi. Itu adalah kesalahpahaman besar. Rendah hati sangat berbeda dengan rendah diri. Rendah diri berarti meremehkan kemampuan diri, merasa tidak pantas, dan cenderung minder. Sebaliknya, rendah hati adalah kesadaran diri yang jernih dan jujur. Ini berarti kita memahami dengan realistis kekuatan dan kelemahan kita, tanpa perlu membesar-besarkan kelebihan atau terlarut dalam kekurangan. Kita mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa kita selalu bisa belajar, dan bahwa setiap orang memiliki nilai dan kontribusi yang berharga. Pikirkan seorang atlet juara yang setelah memenangkan pertandingan, tetap mengucapkan terima kasih kepada pelatih, tim, dan bahkan lawan-lawannya. Ia tidak jumawa. Atau seorang ilmuwan hebat yang setelah menemukan terobosan penting, tetap terbuka untuk kritik dan terus melakukan riset karena tahu ilmu itu tak terbatas. Itu adalah gambaran sejati dari kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tentang memiliki ego yang terkendali, bukan menghilangkan ego, karena ego adalah bagian dari identitas kita, tapi mengelolanya agar tidak menjadi penghalang. Ego yang terkendali memungkinkan kita untuk melihat diri sendiri secara objektif, menerima masukan, dan beradaptasi. Intinya, rendah hati adalah sikap yang mengakui keterbatasan diri, menghargai orang lain tanpa melihat status atau pencapaian mereka, dan selalu terbuka untuk belajar dan bertumbuh. Ini adalah fondasi untuk kebesaran sejati. Lalu, mengapa sikap ini menjadi begitu krusial di setiap aspek kehidupan kita? Mari kita gali lebih dalam mengapa kerendahan hati adalah salah satu aset terbesar yang bisa kita miliki. 1. Membangun hubungan yang kuat dan otentik. Orang yang rendah hati lebih mudah disukai dan dipercaya. Mereka adalah pendengar yang baik, tidak memonopoli percakapan, dan menunjukkan minat tulus pada orang lain. Mereka tidak membuat orang lain merasa inferior. Bayangkan seorang pemimpin yang mau mendengarkan masukan dari staf paling junior, atau seorang teman yang senang saat kita berhasil, bukan malah iri. Hubungan seperti ini akan sangat kokoh dan langgeng. 2. Mempermudah pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Ketika kita berpikir sudah tahu segalanya, kita menutup pintu bagi pengetahuan baru. Kerendahan hati adalah kunci untuk menjadi murid seumur hidup. Kita akan selalu mencari peluang untuk belajar, bahkan dari kegagalan. Ini adalah mentalitas pertumbuhan yang esensial di dunia yang terus berubah. 3. Meningkatkan ketahanan diri atau resilience. Orang yang sombong cenderung mudah hancur saat menghadapi kegagalan atau kritik, karena ego mereka terancam. Sebaliknya, orang yang rendah hati melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan serangan personal. Mereka lebih mudah bangkit, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi. Mereka memahami bahwa jatuh adalah bagian dari proses. 4. Membawa pada kesuksesan yang lebih berkelanjutan dan bermakna. Kesuksesan yang dibangun di atas kesombongan seringkali rapuh. Orang yang angkuh mungkin mencapai puncak, tapi mereka seringkali sendirian di sana. Kerendahan hati membantu kita mempertahankan kesuksesan, dengan tetap terhubung dengan tim, beradaptasi dengan perubahan, dan terus berinovasi. Kesuksesan yang didasari kerendahan hati akan terasa lebih memuaskan, karena kita tahu itu bukan hanya tentang kita. 5. Memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Ketika kita tidak perlu terus-menerus membuktikan diri, membandingkan diri dengan orang lain, atau berusaha terlihat sempurna, beban mental kita akan berkurang drastis. Kita bisa menerima diri apa adanya dan menemukan kebahagiaan dari dalam,
bukan dari validasi eksternal. Ini adalah kebebasan yang luar biasa. Jadi, kerendahan hati bukan hanya sekadar etika sosial, tapi sebuah filosofi hidup yang memberdayakan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjalin hubungan yang lebih dalam, dan meraih kesuksesan yang autentik. Lalu, bagaimana kita bisa tahu jika kita sudah memiliki bibit-bibit kerendahan hati dalam diri kita, atau justru terjebak dalam jebakan kesombongan? Mari kita lakukan semacam check-up mental dan emosional. Apakah kita memiliki tanda-tanda ini? 1. Anda adalah pendengar yang baik. Orang yang rendah hati lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Mereka memberikan perhatian penuh, bertanya untuk memahami, dan tidak menginterupsi. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perspektif yang layak didengarkan. 2. Anda mudah mengakui kesalahan dan minta maaf. Ini adalah indikator kuat. Orang yang rendah hati tidak takut mengatakan saya salah atau maafkan saya. Mereka melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar, bukan aib yang harus ditutupi. Mereka bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. 3. Anda memberikan pujian dan mengakui kontribusi orang lain dengan tulus. Mereka tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Justru, mereka senang melihat orang lain berhasil dan tidak ragu untuk memberikan apresiasi yang tulus, bahkan di depan umum. 4. Anda bersedia belajar dari siapa saja tanpa memandang latar belakang. Tidak peduli usia, jabatan, atau pengalaman. Orang yang rendah hati tahu bahwa setiap orang bisa menjadi guru. Mereka tidak membatasi sumber pembelajaran hanya pada yang lebih senior atau lebih pintar. 5. Anda tidak terlalu suka pamer atau membesar-besarkan diri. Prestasi mereka berbicara sendiri, atau membandingkan diri dengan orang lain. Mereka membiarkan tindakan mereka yang berbicara. 6. Anda fleksibel dan terbuka terhadap ide baru. Orang yang rendah hati tidak kaku dengan pendapatnya sendiri. Mereka terbuka untuk mengubah pikiran mereka jika disajikan dengan bukti atau argumen yang lebih baik. Mereka tidak merasa harga diri mereka terancam jika ide mereka tidak selalu diterima. 7. Anda mengelola rasa syukur dan tidak merasa berhak. Mereka memahami bahwa banyak hal baik dalam hidup adalah anugerah, bukan hak. Mereka mensyukuri apa yang mereka miliki dan tidak menuntut lebih. Rasa syukur adalah penangkal ampuh bagi kesombongan. Mengidentifikasi tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan kita peta jalan. Jika ada beberapa tanda yang belum ada dalam diri kita, itu bukan masalah. Itu adalah peluang untuk bertumbuh. Sekarang, bagian paling penting, bagaimana kita bisa secara aktif menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri kita? Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. 1. Praktikkan kesadaran diri, self-awareness, secara jujur. Ini adalah fondasi. Luangkan waktu untuk refleksi diri. Tulis jurnal atau sekadar duduk hening dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sering menyombongkan diri? Apakah aku sering meremehkan orang lain? Bagaimana reaksiku saat dikritik? 2. Jadilah pendengar yang aktif dan empati. Saat berinteraksi, fokuslah untuk mendengarkan, bukan untuk menunggu giliran berbicara. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, bagaimana perasaanmu tentang itu? Atau, apa yang bisa ku cari tahu lebih banyak tentang itu? Latih dirimu untuk benar-benar memahami perspektif orang lain. 3. Akui dan rayakan kontribusi orang lain. Biasakan diri untuk memberikan pujian yang tulus. Saat seseorang berhasil, sampaikan selamat dengan sungguh-sungguh. Akui peran tim dalam kesuksesan Anda. Contohnya, aku tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini tanpa bantuan tim ini. 4. Belajar dari kegagalan dan kritik. Lihat kegagalan sebagai data, bukan penilaian pribadi. Ketika menerima kritik, dengarkan dulu, jangan langsung membela diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari dari ini? Ingat, bahkan kritik yang tidak membangun pun bisa mengandung sebutir kebenaran. 5. Cari mentor atau role model yang rendah hati. Amati bagaimana orang-orang yang Anda kagumi karena kerendahan hatinya bersikap dan berinteraksi. Belajar dari mereka. Bagaimana mereka mengatasi kesuksesan? Bagaimana mereka merespons tantangan? 6. Latih dirimu untuk tidak membandingkan. Media sosial seringkali membuat kita terjebak dalam siklus perbandingan yang tidak sehat. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan uniknya sendiri. Fokus pada kemajuan diri Anda, bukan pada lomba dengan orang lain. 7. Praktikkan sikap melayani dan memberi tanpa pamrih. Berikan bantuan, waktu,
atau pengetahuan Anda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini akan membantu Anda melihat diri sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar dan mengurangi fokus pada diri sendiri. 8. Ingatlah asal-usul Anda dan tetap terhubung dengan akar. Jangan pernah melupakan dari mana Anda berasal, siapa yang membantu Anda di awal perjalanan. Hal ini akan menjaga Anda tetap membumi, tidak peduli seberapa tinggi Anda terbang. 9. Latih diri untuk merasa cukup dan bersyukur. Buatlah daftar hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini akan mengalihkan fokus dari apa yang belum Anda miliki atau apa yang Anda inginkan untuk membuktikan diri. 10. Terus, belajar dan tetap membuka diri. Sadari bahwa dunia terus berkembang dan ada banyak hal yang belum kita ketahui. Pertahankan rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar seumur hidup. Ini adalah benteng terkuat melawan kesombongan intelektual. Pilih 1 atau 2 strategi ini yang paling relevan untuk Anda, dan mulailah menerapkannya hari ini. Jangan berharap perubahan instan. Kerendahan hati adalah otot yang perlu dilatih secara konsisten. Bayangkan, jika setiap hari kita melatih satu kebiasaan kecil kerendahan hati, dalam setahun, betapa besarnya perubahan yang akan kita alami. Apa dampak nyata dari semua upaya ini? Ketika kita menumbuhkan kerendahan hati, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih disukai, tapi juga lebih efektif. Kita akan membuat keputusan yang lebih baik karena kita terbuka untuk semua informasi. Kita akan membangun tim yang lebih kuat karena kita menghargai setiap anggota. Kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam karena fokus kita bergeser dari apa yang bisa kudapatkan menjadi apa yang bisa kuberi. Kita akan mengalami kedamaian batin karena tidak perlu terus-menerus hidup dalam bayangan ekspektasi orang lain atau tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik. Kerendahan hati adalah katalisator untuk pertumbuhan sejati, bukan hanya di level individu, tapi juga di level komunitas dan masyarakat. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika lebih banyak orang yang besar dengan kerendahan hati. Menjadi besar tanpa angkuh bukanlah sebuah ironi, melainkan sebuah kebenaran. Semoga pembahasan kita hari ini telah membuka pikiran dan hati kalian tentang kekuatan tersembunyi dari kerendahan hati. Ingatlah, ini bukan tentang menghilangkan ambisi, tapi tentang menempatkan ambisi itu dalam perspektif yang benar. Bagaimana pendapat kalian? Adakah pengalaman pribadi yang ingin kalian bagikan tentang bagaimana kerendahan hati telah mengubah hidup kalian? Atau mungkin tips praktis lain yang kalian terapkan? Saya sangat ingin mendengar cerita dan masukan kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa video ini memberikan nilai dan inspirasi, jangan ragu untuk like, share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel Siapa Tahu, agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.